Majelis Hakim benar-benar telah hilaf dalam menguraikan kesesatan fakta atau dwelling faith karena tidak memeriksa berkas perkara secara teliti dan seksama. Akibat kehilafan tersebut, keterangan Aep dan Dedek Riswanto pada putusan halaman 74 sampai dengan halaman 77 telah digunakan oleh majelis hakim untuk menghukum pemohon PK. Kalau menurut fakta kan itu pengakuan. Bukan fakta, ini saya ngomong bicara fakta, karena itu udah salah. Faktanya adalah begitu. Waktu diinterogasi itu ngaku semua. Kalau jadi polisi bisa tahu karena saya polisi. Oke, lalu soal visum yang Pak Rudiana tuh bilang kalau ada Pak Rudiana yang ngomong visum kan adalah dokter, jangan bilang Rudiana yang melulu. Bukan Bu, tapi kalau dari pihak Pak Rudiana itu beliau bilang sendiri Bu kalau ada luka tusuk dan segala macam. Sedangkan dari yang Tunggu dulu. Aja mah hakimnya yang dulu meriksa. Iya, sekarang Dia orang hakim itu pasti melakukan itu, dia bikin pembelaan, dia baca nggak pledoi. Nyatanya dia kan nggak baca, ternyata dinyatakan tidak membuat pembelaan. Kan tanya paniteranya masih ada nggak sekarang? Kan panitera yang mencatat itu semua, bukan hakim mah lupa dia banyak perkaranya. Kemudian banding pun dia nggak bikin memori banding, dia sendiri yang ngaku. Maka akan sangat berbahaya karena pasal 116 ayat 1 KUHP yang sejatinya untuk mengumpulkan alat bukti selengkap-lengkapnya dalam rangka mencari kebenaran material malah akan digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu, dan hal tersebut in kasu terbukti melalui kesaksian Dedek Riswanto dan Liga Akbar. Dia bilang dia bikin tapi nggak diakui ya. Saya bingung juga, mungkin dia bikinnya udah telat kali. Udah putus dulu baru selesai dia. udah habis masa bisa mengajukan memori banding maksudnya. Iya. Atau tidak udah putus baru selesai pembelaan saking mikirnya kelamaan. Oke, kita konfirmasi itulah ke Bu Titi nanti kalau Tapi kita punya kesempatan. perlu diketahui ya, ini ya, Prof. ilmu kan hukum, Ilmu hukum, Prof. Hukum Ya, kan? kuliah hukum, Prof. Betul. Kan tahu kan, baca di KUHP kan, P21 dulu, P18, 19 bolak-balik, P21 dulu, terus sudah tuh penyerahan fisik ke tahap kedua baru bisa sidang. Itu berarti nggak lengkap. Kan penelusuran saya, bukti ekstrak yang mereka sampaikan itu bukan atas nama Pina. Nah, lalu terus nama Dari siapa? hasil penelusuran abang itu nomor siapa bang yang komunikasi itu bang? Itu berdasarkan hasil penelusuran yang telah saya trace itu atas nama Rizky AWK di situ. Jadi AWK. saya tantang Ada aja nih siapa orang yang ya. bisa membuktikan itu nomornya Pina. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami. Guys, wow, Fitra jantungan, kekalahan di depan mata. Rudiana akhirnya diseret ke Mabes Polri untuk diperiksa ulang. Wow, guys, gokil. Ini makin menyala ya. Tim Peradi dan Kang Deddy Mulyadi akhirnya resmi melaporkan Rudiana ke Barreskrim Polri untuk diperiksa ulang. Sementara itu, bantahan dan tantangan Fitra terhadap ekstraksi HP Vina dijawab kontan oleh ahli digital forensik yang membuat Fitra tak berkutik. Yang dikatakannya itu bukanlah nomor Vina, melainkan itu adalah nomor Rizky AWK kalau nggak salah. Wow, jadi gara-gara ya. Oke guys, tempat malam-malam lagi seperti apa kabarnya, mari saksikan. Let's go. Ada kan pengacaranya meragukan. Oke, saya Ini percaya ngomong-ngomong terhadap dengan data Teh Ayu, apa kabar? Tapi Teh saya Ayu tidak gimana percaya kabar kalau kuliah ceritanya? itu Delfina. Oh, dari di HP Vina Kang, yang kita baca ekstraksi datanya itu kan ada beberapa itu. Ini kan Pak. ada pengacaranya Kan identitas hardware itu ada 3 kan? Oke. IMEI, Identity Mobile Equipment International Mobile Equipment Identity, itu hardware-nya, identitas unik dari hardware. Terus ada ICC ID-nya, terus ada IMSI, International Mobile Subscriber Identity. Nah, dari ICC ID ini bisa kita tahu nomor SIM card-nya dia. Itu yakin nomor Vina? Yes. Kapan saya tidak bisa jawab, tapi saya menangkap itu. Sekali lagi saya ulang, awalnya Rudiana muncul dengan narasi satu saja bahwa ini pembunuhan, titik. Bergeser karena terjadi percakapan sedemikian rupa,
di jagat maya. Dia tidak lagi bicara tentang ini pembunuhan titik, tidak, tapi ini kan hasil kerja penyidik. Saya sebatas melapor. Kelihatan ya pergeseran posisinya. Apa yang saya tangkap? Ibtu Rudiana mencoba melepas diri dari penyidik. Satu ya. Kemudian Ibtu Rudiana dan kawan-kawan alih-alih mendapatkan bantuan hukum dari kantornya sendiri, justru mencari bantuan hukum ke pihak eksternal. Apa yang ingin saya tafsirkan? Adakah kemungkinan, saya tanda tanya ini, adakah kemungkinan sekarang pun institusi menjaga jarak, melepas diri dari Ibtu Rudiana? Pernyataan Mas Reza tadi mau saya sambungkan dengan adakah probabilitas kalau kita ikuti pola berpikirnya Bu Elsa, kita asumsikan benar bahwa tim Rudiana ini hanya menguasai, dalam tanda petik sekali lagi, menguasai para terpidana ini, yang sekarang terpidana ini, itu hanya dalam kurun waktu 30 menit, sehingga bisa jadi apa yang mereka ceritakan itu dilakukan pada tahapan lain. Ada tahapan lain ya, setelah itu diserahkan pada Serse, mereka punya waktu 1 kali 24 jam untuk diperiksa di Serse oleh penyidik Serse Polres Cirebon Kota terlebih dahulu, kemudian diserahkan ke tahanan. Di tahanan itulah yang kemudian foto-foto yang kita lihat di tanggal 2 September yang beredar di Google. Betul, babak belur itu 2 September. Kemudian setelah itu kan kemudian mereka di BAP kembali sebenarnya di Polda Jabar. Jadi Bu Elsa mempertanyakan pada saya, coba kamu cari di tahapan mana dengan penggambaran para terpidana ini, tahapan mana paling mungkin dilakukan itu, Mas. Tadi dengan asumsi atau analisis Mas Reza, apakah justru saat ini Ibtu Rudiana tengah mau dikambing hitamkan akibat perbuatan mereka yang kalau kita lihat tahapannya, Mas, itu kan bisa jadi pangkatnya jauh lebih tinggi dong. Mungkin bisa jadi sudah jenderal sekarang ketika ada di Polda Jabar, kalau ada di Polres Cirebon Kota mungkin jadi sekarang sudah juga tinggi pangkatnya, ada di beredar nama-namanya. Jadi mau disalahkan hanya Ibtu Rudiana nih. Ketika saya sempat mengajar di perguruan tinggi ilmu kepolisian, saya selalu mengatakan ada 3 unit kerja yang sangat strategis dan dibutuhkan untuk reformasi Polri. Salah satunya adalah SDM, yaitu apa kepanjangannya? Sumber daya manusia. Karena keyakinan saya bahwa organisasi sangat tergantung pada manusia di dalamnya. Tapi apa celetukan mahasiswa? Mereka punya pemaknaan sendiri tentang SDM. Apa itu? Selamatkan diri masing-masing. Ketika Mbak Christian cerita barusan, kok saya teringat wajah mahasiswa itu. Apakah kita sekarang sedang menyaksikan bagaimana dalam pergulatan peristiwa Cirebon ini, di dalam organisasi penegakan hukum sedang ada SDM itu? Selamatkan diri masing-masing. Sehingga instansi atau organisasi beralasan untuk mengatakan itu oknum. Secara kebetulan, potret semacam ini kalau benar ya, mirip dengan alur yang tadi saya coba baca. Bagaimana Ibtu Rudiana sekarang bernarasi, itu kan hasil kerja penyidik. Jadi yang ingin belum keluar aja tuh kalimat bahwa di saya ini hanya 30 menit nih saya menahan mereka. Yang dipojokkan siapa dengan kalimat seperti itu? Jangan salahkan saya. Saya pangkat rendah. Saya keluarga korban. Yang melakukan penyidikan siapa? Ya penyidik. Jadi kalau ada pihak yang harus disalahkan adalah penyidik. Kan mirip jadi. Ada benang merahnya ya. Tambah lagi, kok ada personil Polri yang justru seolah tidak mendapatkan pendampingan hukum dari kantornya sendiri, sehingga mencari pendampingan hukum ke pihak eksternal. Terlepas apakah itu prosedural atau tidak, salah atau benar, itu soal lain. Yang ingin saya katakan, sehingga muncul tafsiran bahwa personil polisi yang berhimpun sekarang di organisasi apa tadi, saya lupa itu, Perhaki. Nah, seolah mereka itu memang dilepas sedemikian rupa, dibangun tembok sedemikian rupa, sehingga lembaga bersih tangannya dari orang-orang itu. SDM. Aduh, sayang banget nggak selesai ya. Jadi siapa nih? Ini sambungan seperti apa? Aduh, penasaran juga ini. Tapi itulah guys ya. Jadi kesimpulannya di sini Pak Rudiana telah resmi dilaporkan oleh pihak tim Peradi, pihak terpidana begitu ke Mabes Polri untuk segera diproses ulang gitu ya, diperiksa ulang atas kebohongan dan juga kekejaman yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana di tahun 2016 lalu terhadap para terpidana. Nah itu dia guys reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.